Oke dok, terima kasih. Beta rasa kita cukup malam ini bertanya beberapa pertanyaan. Seperti saudara sekalian sudah melihat bahwa pemerintah transisi harus menghadapi dilema-dilema yang cukup pelik dan memakan waktu, energi, dan juga dana. Sebab itu untuk mentuntaskan hal-hal ini yang kita hanya bisa bicarakan secara singkat malam ini, kita perlu suatu united front, atau dengan kata lain kita harus bersatu. Ibaratnya atau the analogy is seperti beta punya satu jari, kalau perjuangan kita hanya satu orang saja gampang dipatahkan. Tetapi kalau perjuangan kita bersatu Macam pelungku. lebih sukar dipatahkan. Sebab itu kita harus membentuk suatu united front. Tapi pertanyaan berikutnya, united front itu harus di bawah pimpinan siapa? Menurut hemat beta, kita harus mendirikan suatu united front di bawah pimpinan Dr. Alexander Manuputi. Kenapa beta bilang itu? Kenapa mungkin saudara hadirin sekalian berkata, kenapa tidak orang lain? Apa tidak ada orang lain yang bisa menjadi pemimpin orang Maluku? I'm sure banyak orang yang qualified menjadi pemimpin Maluku. Tetapi pertanyaan beta yang beta mau tahu adalah sebagai berikut. Apa pemimpin-pemimpin Maluku yang lain itu mempunyai grassroots atau akar dukungan, akar rumput atau grassroots support? Menurut hemat beta cuman Dr. Manuputi saja yang mempunyai dukungan akar rumput itu. Pertanyaan nomor 2, beta mau tanya, apa ada pemimpin yang lain yang mau mengorbankan kariernya demi Maluku? Karena dari yang beta tahu, dokter bisa saja praktek di Maluku dan mempunyai hidup yang baik, tetapi dia rela mengorbankan dirinya, meninggalkan kariernya, meninggalkan keluarganya, kerabat dan sahabatnya, semuanya meninggalkan Maluku untuk datang untuk berjuang demi Maluku. Dan beta rasa dalam hal ini beta belum ketemu orangnya yang mempunyai kualifikasi sebagai dokter. Sebab itu beta rasa beta menghimbau agar semua pemimpin-pemimpin Maluku dan semua orang Maluku di seluruh dunia mau bernaung di bawah payung pemerintah transisi di bawah pimpinan Dr. Alexander Manuputi. Nomor 2, beta rasa kalau kita bilang bahwa kita harus mengangkat seorang pemimpin dari Amerika atau dari Belanda, beta rasa tidak, pemimpin-pemimpin itu tidak akan dipercaya atau mempunyai credibility atau kredibilitas. Kenapa beta bilang begitu? Karena propaganda Indonesia dari dulu tuh, mungkin hadirin semua sudah mengetahuinya, bahwa mereka selalu bilang orang Maluku yang tinggal di Maluku, mereka sudah satisfied atau gembira, udah senang menjadi orang Indonesia. Kalian kan orang Amerika, kalian kan orang Belanda, kalian kan orang Eropa, kalian tahu apa tentang Maluku? Kalian nggak tahu apa-apa tentang Maluku. Sebab itu kita membutuhkan seorang pemimpin dari Nusa Ina sendiri. Di Indonesia tidak bisa berkata apa yang baru beta utarakan kepada dokter seperti dia bisa berkata kepada beta atau kalian di Holland. Nomor 3, pemerintah Belanda atau pemerintah Amerika tidak bisa berkata kepada kita kalau kita mau melobi dan mau minta dukungan mereka. Mereka bisa saja berkata bahwa kita segan menolong kalian punya perjuangan karena kalian tuh sure bahwa orang Maluku yang tinggal di Maluku itu mau menjadi warga RMS. Mereka kan orang Indonesia, kenapa mereka mau jadi RMS? Jadi itu pun propaganda yang gila kayak begitu pun tidak bisa dilontarkan kepada orang seperti dokter. Sebab itu beta bilang kita membutuhkan suatu united front. Dan nomor 4, dunia tuh bingung siapa pemimpin Maluku itu. Semua orang tahu siapa pemimpin misalnya Thailand, siapa pemimpin dari Papua, pemimpin Aceh, tapi pemimpin Maluku terlalu banyak pemimpin. Siapa pemimpinnya? Beta rasa yang paling qualified itu
adalah Dr. Alex Maduputi. Sebab itu beta menghimbau sekali lagi agar kalian atau bersaudara semua mau berdiri di bawah payung pemerintah transisi RMS di bawah pimpinan Dr. Alex Maduputi. Bukan hanya suatu persatuan yang penting, seperti beta bilang, di Amerika ada pepatah yang berkata there is no such thing as a free lunch. Jadi kalau Ale datang ke beta punya rumah, Ale bisa dapat suatu free lunch. Tetapi di tempat lain semua kita harus bayar. Jadi untuk mengerjakan semua yang baru kita bicarakan itu, untuk men-tackle-nya secara baik, kita butuh dana. Dana itu diperlukan untuk melobi di mana-mana di Amerika, di Eropa Union. Kita juga butuh dana untuk membantu keluarga orang-orang yang berada di dalam penjara itu. Nah, saran beta pada saat ini mungkin point person kita mungkin di Holland adalah Bung Nico Suissa. Pada saat itu kalau Bung dan Usi dan Om, Tante-tante, Oma, Opa segala mau menyumbang kepada pemerintah transisi dan percaya apa yang akan kita kerjakan, silakan. Sumbangan itu bisa diberikan kepada Bung Nico Suissa, dan setelah itu kita bisa misalnya membuat newsletter atau kita punya website di mana kita bisa berkomunikasi secara lebih efektif lagi. Terima kasih.